Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rafika Rashid dengan NIM akhir 363 kelas EAI. Dengan hormat Bu Indah, pengajar bisnis digital, dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang vintage, yaitu untuk pemenuhan ujian tengah semester saya mata kuliah bisnis digital. Saya akan membawakan materi vintage dan strategi transformasi bisnis Bank OCBC. Nah, yang pertama, apa sih itu vintage? Vintage itu adalah singkatan dari Financial Technology. Vintage adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman dalam transaksi keuangan. Dalam konteks Bank OCBC ini, vintage menjadi alat utama dalam menghadirkan layanan digital yang cepat, praktis, mudah, dan digunakan oleh nasabah. Nah, studi kasusnya itu pada Bank OCBC ini. Bank OCBC adalah contoh nyata bagaimana vintage diimplementasikan dalam strategi perbankan. Beberapa langkah yang mereka lakukan antara lain adalah pengembangan aplikasi One Mobile. Aplikasi One Mobile itu adalah aplikasi dari Bank OCBC-nya. Fiturnya tuh banyak, bisa kayak transaksi ada, mau transfer ada, pinjam uang ada, terus investasi juga ada. Nah, aplikasi tersebut tuh yang menyediakan berbagai fitur transaksi, cek saldo, investasi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kolaborasi dengan startup vintage. Nah, itu untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih luas dan inklusif. Bisa jadi juga bank itu berkolaborasi dengan perusahaan tiket, perusahaan antar jemput makanan, kayak Bank Jago sama Shopee Food gitu-gituan lah. Terus selanjutnya itu pendekatan customer centric, yaitu menyesuaikan desain UI dan UX agar sesuai kebutuhan nasabah dan memudahkan penggunaan. Nah, jadi di aplikasi One Mobile-nya Bank OCBC ini, dia menampilkan user interface itu yang menarik gitu, yang memudahkan. Nah, jadinya pelanggan itu nggak kesusahan gitu pakai aplikasinya gitu kan. Nah, terus user experience-nya itu, pelanggan experience-nya itu dia lebih memudahkan gitu. Hanya jadinya kayak membuat pelanggan betah dan menggunakan aplikasi itu tersebut. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, yang selanjutnya itu peran vintage di dunia perbankan. Vintage memberikan berbagai peran penting dalam dunia perbankan, terutama di OCBC, yaitu yang pertama itu ada digital layanan perbankan seperti mobile banking, internet banking. Jadinya itu
usernya atau penggunanya itu bisa mengakses bank tersebut tanpa harus ke banknya atau ke kantornya gitu loh. Jadi dimanapun kita berada, syaratnya kita punya aplikasinya misalnya dan ada internet, pastinya kita bisa mengakses bank tersebut. Nah, itulah kelebihan salah satunya. Oke, yang selanjutnya itu ada efisiensi operasional. Nah, jadi dengan adanya fintech itu semuanya kan kayak otomatis itu kan, kayak udah ada sistemnya di aplikasi itu. Jadinya kita itu efisiensi operasionalnya atau efisiensi anggaran. Nah, jadinya kita kayak nggak perlu bayar karyawan-karyawan yang mengurus gitu-gituan. Itu kan kayak sudah otomatis dari sananya gitu kan, kayak udah otomatis dari sistemnya. Jadinya operasionalnya itu sudah secara otomatis gitu, atau mungkin bisa kayak dilibatkan AI mungkin ya zaman sekarang. Oke, selanjutnya itu ada layanan inklusif, membantu masyarakat unbanked agar bisa mengakses layanan keuangan. Nah, maksudnya itu masyarakat yang tidak menggunakan bank itu tetap bisa mengakses keuangannya gitu. Seperti contoh OCBC ini. Nah, atau contoh lain deh yang umum di masyarakat sekarang, yaitu ada kayak Bank Jago atau Blue by BCA. Itu kan kayak kita nggak perlu lagi buat bank ke kantornya tersebut yang ngantrinya lama itu dan harus ngobrol sama teller banknya yang memerlukan waktu ya lebih 2,5 jam atau lebih lah. Jadinya kan kayak kita nggak perlu buat bank, tapi kita bisa mengakses keuangan kita sendiri gitu loh dengan finansial teknologi ini. Oke, selanjutnya itu ada inovasi produk. Nah, dari finansial teknologi ini tuh ada inovasi produk. Contohnya itu kayak kita bisa bayar hanya dengan nge-scan barcode gitu, nge-scan QR, nge-scan QRIS. Ya, saya bacanya QRIS sih. Jadinya kita tinggal tekan aja, masukkan nominalnya atau nominalnya sudah dibuatkan, terus kita tekan, sudah otomatis terbayar sendiri gitu kan. Jadi kayak lebih satset gitu dengan e-walletnya dari bank-bank yang sudah digital tersebut. Nah, terus kalau handphonenya mendukung, itu ada fitur NFC. Jadinya kita nggak perlu lagi kayak buka HP, tinggal tempel aja bagian belakang HP-nya yang sudah ada fitur NFC-nya, itu sudah otomatis terbayar. Itu kan kayak memudahkan banget gitu nggak sih? Jadinya kayak apa-apanya tuh cepet gitu. Nah, jadinya itu sebenarnya kayak terobosan baru agar kita itu nggak ngeluarin tunai, nggak ngeluarin uang fisik gitu kan kayak males gitu kan bawain uang kertas banyak, apalagi yang lebih dari 200-300 kan kayak wah, harus ngeluarin dompet, harus rapiin uangnya lagi, harus ngitung lagi, kan kayak kelamaan gitu. Nah, jadinya semua ini tuh membuat transaksi menjadi lebih mudah, aman, dan cepat. Nah, sekarang dampak positif dari vintage teknologi bagi Bank OCBC NISP ini. Penerapan vintage itu membawa dampak yang sangat signifikan, seperti transaksi lebih mudah dan cepat. Ya, yang gara-gara fitur-fitur tadi itu, yang tinggal scan, tinggal tempel, tinggal pencet-pencet, itu udah transaksi udah
kita udah disebut transaksi gitu kan, disebut selanjutnya yaitu ya loyalitas nasabah meningkat. Nah jadinya kan kayak dari bank OCBC ini nasabahnya atau penggunanya itu merasa nyaman, merasa lebih mudah, merasa terbantu dengan adanya vintage teknologi dari OCBC ini, itu menambah loyalitas bagi mereka, kesetiaan bagi mereka, pelanggan setia lah bagi bank OCBC ini dan vintage tersebut. Nah, kemudian biaya operasional lebih mudah. Jadinya perusahaan OCBC itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk operasional yang tradisional, yang manual gitu kan. Jadinya perusahaan tidak mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak gitu. Dan dengan adanya vintage itu kan kayak lebih menghemat pengeluaran. Nah terus ada jangkauan nasabah lebih luas. Nah dengan adanya finansial teknologi ini, kita itu bisa mengakses dari manapun. Seperti contoh perusahaan ini tuh berdirinya di Jakarta, kita bisa mengaksesnya tuh di mana saja, di ujung dunia, di Arab Saudi, di Aceh sana di ujung. Jadinya kita bisa mengakses tuh dari mana saja gitu dan gampang. Jaringannya tuh luas gitu. Nah itu salah satu, itu beberapa kelebihan dari finansial teknologi. Nah kemudian kita masuk ke tantangan nih. Nah dari semua itu nggak mungkin dong ada tantangannya, udah pasti ada, apalagi kita membicarakan tentang teknologi. Nah meskipun banyak keuntungan, penerapan vintage itu juga memiliki tantangan yang harus dihadapi oleh OCBC, bank OCBC ini. Yang pertama itu adalah keamanan data dan serangan cyber. Nah kita nggak tahu kan kejahatan itu dari mana saja, bisa dari real life ataupun bisa dari teknologi ini. Contohnya kayak mungkin ada orang yang membobol data orang-orang gitu kan, kayak hacker gitu untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Nah itu yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang canggih, contohnya seperti blockchain, Face ID, keamanan ganda gitu kan. Nah terus kepatuhan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia. Nah kita tahu sendiri kan, OCBC ini bank yang berdiri di Indonesia gitu. Jadinya kita juga harus patuh sama pemerintah gitu, contohnya kayak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, peraturan apa saja yang yang harus dipenuhi oleh OCBC ini untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia gitu kan. Terus Bank Indonesia seberapa banyak uang itu beredar gitu, kayak aturan-aturan yang harus dipenuhi lah agar semua layanan tetap legal dan terpercaya. Nah selanjutnya adalah literasi digital internal. Nah ini sebenarnya ini kekurangan hanya untuk sumber daya manusia yang kurang update, kurang maju akan teknologi, kurang melek akan teknologi. Mungkin bagi mereka-mereka yang literasi teknologinya kurang, mungkin dia tidak bisa menggunakan
atau tidak bisa mengambil keuntungan dari finansial teknologi ini. Nah, jadinya itu menjadi tantangan gitu agar SDM bank bisa beradaptasi dengan sistem digital gitu kan, agar masyarakat tuh bisa makainya gitu. Nah, terus ada adaptasi model bisnis tradisional ke pendekatan digital. Nah, ini pasti ada adaptasinya dong. Contohnya dulu kita kayak kita mau narik uang atau mau ngirim uang tuh harus punya kartu gitu duluan, terus kita jalan ke mesin ATM-nya gitu, yang memerlukan tenaga dan pikiran gitu. Nah, dengan dengan adanya bank digital ini yang serba cepat, itu kita kayak mungkin ada beberapa orang yang kaget gitu, ya nggak biasa itu, biasanya ke jalan ke ATM yang manual yang tradisional itu sekarang udah serba instan gitu. Nah, itu ada beberapa tantangan dari vintage. Nah, kesimpulannya itu vintage telah menjadi game changer di dunia perbankan modern. Studi kasus Bank OCBC ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan strategi transformasi digital yang tepat, bank bisa menjadi lebih relevan, lebih efisiensi, lebih dekat dengan nasabah. Nasabahnya pun juga merasa terbantu dong harusnya. Nah, ada slogan dari OCBC ini yaitu for now and beyond, terus bersama melaju jauh. Mungkin artinya kayak kita bareng-bareng bersama maju yang lebih jauh gitu, maju yang lebih update gitu hidupnya. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Untuk Ibu dosen Bu Indah, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari presentasi tersebut. Saya mohon maaf kepada Bu Indah, saya juga mohon ampun kepada Allah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Saya siap menjawab pertanyaan jika ada yang ingin, jika Bu Indah bingung, saya juga mungkin bisa menjawab. Sekian itu presentasi dan video ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.